Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah berharap insyaallah nanti dalam keadaan sehat ya. Sehat, semangat belajar, tetap semangat walaupun kita masih di dalam daring ya anak-anak ustazah ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah kita cepat selesai daringnya, kembali belajar secara tatap muka ya insyaallah. Dan tetaplah fokus ya anak-anak ustazah, tetap fokus dalam pembelajaran. Nah, siap untuk memulai pelajaran hari ini, pelajaran prakarya. Apa tandanya anak-anak ustazah siap untuk mulai pelajaran? Nah, siap dengan segala alat tulis, entah buku, entah pulpen, entah setip, tip X segala macam, siap segalanya. Nah, dan mencatat materi yang ustazah berikan, diringkas. Apa yang anak-anak ustazah rasa perlu silahkan dicatat ya. Lengkapi catatan setiap kali pertemuan kita ya anak-anak, biar tidak berat nantinya. Rasanya tidak berat lah kalau seminggu sekali anak-anak ustazah harus mencatat pelajaran prakarya, karena kita pertemuannya hanya seminggu sekali ya anak-anak ustazah. Kita masuk hari ini ke materi teknologi konstruksi. Kemarin kita sudah belajar tentang kelistrikan, anak-anak ustazah sudah paham tentang kelistrikan ya, mulai tahu itu apa itu seklar, apa stop kontak segala macam sudah tahu ya. Dan kita juga kemarin sudah mempelajari cara merangkai listrik sederhana kemarin ya, memakai lampu lombok. Nah, hari ini kita masuk ke teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi. Nah, anak-anak ustazah, konstruksi bangunan. Yang pertama konstruksi bangunan. Kita harus paham dulu apa itu konstruksi ya. Konstruksi adalah susunan suatu bangunan atau sarana maupun prasarana. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, susunan suatu bangunan, sarana maupun prasarana. Nah, kalau begitu berarti rumah yang kita tempati termasuk konstruksi. Sekolah tempat kita biasa belajar termasuk konstruksi. Masjid tempat kita beribadah termasuk konstruksi ya, anak-anak ustazah ya. Nah, pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain atau arsitek proyek ya anak-anak ustazah. Dan orang-orang ini bekerja di dalam kantor. Nah, mereka hanya mengawasi dari dalam kantor. Sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan bagian fisik suatu konstruksi. Nah, ini yang di lapangan. Ya.
Itu tadi sekilas tentang konstruksi. Yang kedua kita masuk ke bangunan tradisional. Ya anak-anak ustazah, bangunan tradisional. Nah, yang pertama di sini adalah macam-macam bangunan tradisional. Di sini kita bahas adalah rumah adat joglo. Nah, mungkin anak-anak ustazah sudah pernah melihat bentuk rumah adat joglo ya. Walaupun kita tidak di Jawa, namun sekarang rumah adat joglo ini banyak dibuat, banyak dijadikan. Kadang ada yang dibuat restoran, ya kan, restoran dengan bangunan yang model rumah adat joglo, atau tempat-tempat pertemuan, tempat pesta ya anak-anak saya, gedung-gedung serbaguna juga banyak. Nah, kenapa? Karena ternyata rumah adat joglo ini mempunyai mempunyai bentuk yang menarik ya anak-anak saya, dia mempunyai nilai estetika tersendiri ya. Nah, jadi orang banyak yang menyukai. Jadi walaupun kita tidak tinggal di tanah Jawa, kita sering menjumpai rumah adat joglo. Jadi kalau yang dulu belum tahu, ini adalah namanya rumah adat joglo. Nah, seperti yang digambar ini ya anak-anak ustazah ya. Kadang pun ada orang yang memang rumah tinggalnya dibuat rumah adat joglo karena dia menarik. Sebenarnya sangat unik rumahnya, cantik anak-anak ustazah. Nah, kita bahas, joglo adalah rumah adat masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, rumah ini anak-anak ustazah terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama bagian pendapa atau pendopo dan bagian dalam. Nah, bagian pendoponya adalah bagian depan joglo yang mempunyai ruangan luas tanpa sekat-sekat. Biasanya digunakan untuk menerima tamu atau ruang bermain anak-anak dan tempat bersantai keluarga. Jadi ruangannya lempeng gitu ya anak-anak ustazah, luas aja gitu bagian depannya. Nah, itu fungsinya tadi untuk menerima tamu, tempat berkumpulnya keluarga, atau tempat anak-anak si empunya rumah bermain. Nah, bagian dalamnya adalah bagian dalam rumah yang berupa ruangan kamar. Ruangan yang terdapat di sini biasanya bersifat privasi. Nah, ya anak-anak ustazah ya. Nah, ciri-ciri bangunan rumah joglo adalah bagian atap pendapa atau pendopo menjulang tinggi mirip gunung. Walaupun joglo sudah terkenal sebagai rumah kuno, tetapi rakyat sekitar memodifikasi sehingga joglo menjadi tempat yang nyaman dan lebih modern. Nah, orang-orang dari luar Yogyakarta dan luar negeri banyak yang menyukai rumah joglo ini anak-anak ustazah, karena selain bentuknya yang unik, ciri khasnya juga menambah minat untuk menempati joglo tersebut ya. Itu tadi. Makanya sekarang kita tidak susah untuk menemui rumah joglo, tidak mesti harus ke Jogja sana atau tidak harus ke Jawa sana untuk melihat bentuk rumah joglo ya. Setelah rumah joglo ada rumah adat panggung Sulawesi. Nah, anak-anak ustazah silakan amati gambar ini. Ini rumah adat panggung Sulawesi. Nah, bagian-bagian rumah adat bola panggung Sulawesi Selatan, nah, apa saja bagian-bagiannya? Yaitu ada rakyang. Nah, itu bagian di atas langit-langit. Dahulu ini biasanya digunakan untuk menyimpan padi yang baru dipanen. Nah, jadi kalau kita masuk ke rumah, di atas langit-langit ini anak-anak ustazah itu namanya rakyang ya, rakyang. Nah, kalau dahulu dipakai untuk menyimpan padi yang baru dipanen. Nah, wallahu alam kalau sekarang karena zaman semakin modern ya, di atas plafonnya, biasa kita bilang plafon ya, itu langit-langitnya. Setelah itu ada watang pola atau alebola. Nah, itu bagian tengah rumah. Ya, bagian dalamnya ini berarti ya anak-anak ustazah ya. Pada alebola ini ada titik sentral yang bernama pusat rumah atau posibola. Nah, di dalam rumahnya ini ada tengah-tengahnya ya, nanti anak-anak ustazah ya. Namanya titik sentral atau yang pusat rumah ya.
di dalamnya ini. Setelah itu ada yawa bola atau awa bola, adalah bagian di bawah rumah, antara lantai rumah dan tanah. Nah, di bawah panggungnya ini ya anak-anak ustazah, ini namanya yawa bola atau awa bola. Nah, ini di bawah sini ya anak-anak ustazah. Nah, rumah ini anak-anak ustazah bisa berdiri kuat tanpa menggunakan satu paku pun. Nah, orang dahulu kala menggunakan paku kayu yang berfungsi sebagai paku besi. Ya, sebenarnya anak-anak ustazah hampir semua rumah adat panggung ini dia tidak menggunakan paku untuk menyambung antara kayu satu dengan kayu yang lain, namun ada teknik tersendiri di situ ya anak ustazah, jadi langsung menggunakan kayu tersebut. Nah, rumah adat panggung dapat dibedakan berdasarkan status sosial orang yang menempatinya. Ya, ada rumah suraja atau salasa, berarti rumah besar yang ditempati oleh keturunan raja atau kaum bangsawan. Dan bola adalah rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Ya, anak-anak ustazah ya. Itu tadi rumah suraja atau salasa berarti rumah ditempati oleh raja, dan bola adalah rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Nah, berarti kalau kita mungkin tinggalnya di rumah bola ya, kalau kita termasuk orang Sulawesi. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, kita masuk ke rumah adat Papua ini ya. Nah, anak-anak ustazah perhatikan gambar di bawah. Kedua rumah gambar di samping ya. Kedua rumah tersebut sama-sama berbentuk rumah panggung. Lantainya mempunyai jarak tertentu dengan tanah ya. Bentuk denahnya sama, yaitu persegi panjang. Perbedaannya adalah Soraja mempunyai ukuran yang lebih luas, tiang penjaganya lebih kuat, atapnya berbentuk prisma sebagai penutup bubungan yang biasa disebut timpa laja yang bertingkat-tingkat antara 3 sampai 5 sesuai dengan kedudukan penghuninya. Nah, beberapa bagian dari rumah panggung awa bola atau kolong rumah dipergunakan untuk menyimpan alat pertanian, yaitu kolong tadi ya anak-anak ustazah ya, untuk menyimpan alat pertanian, alat berburu, alat untuk menangkap ikan, dan hewan peliharaan yang dipergunakan dalam pertanian. Nah, badan rumah terdiri dari beberapa bagian rumah seperti lontang risaliweng. Pada bagian depan badan rumah berfungsi sebagai ruang menerima tamu. Ya, anak-anak ustazah perhatikan lagi. Ini tadi. Nih, seperti lontang siluen, pada bagian depan badan rumah berfungsi sebagai ruang menerima tamu, ruang tidur tamu, tempat bermusyawarah, tempat menyimpan benih, tempat membaringkan mayat sebelum dibawa ke pemakaman. Sedangkan lontang ritengga atau ruang tengah berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya yang belum dewasa. Hubungan sosial antara sesama anggota keluarga lebih banyak berlangsung di sini ya, di lontang ritengga. Lontang rilaleng atau ruang belakang merupakan tempat tidur anak gadis atau orang tua lanjut usia. Nah, dapur juga ditempatkan pada ruangan ini yang dinamakan dapureng. Ya, itu bagian-bagiannya anak ustazah ya, rumah adat Sulawesi tadi ya. Ada timpalaja, awa bola kolong, lontang ritenga, lontang rilaleng, ada dapureng. Nah, sekarang kita masuk ke rumah adat Minangkabau atau disebut rumah gadang ya anak-anak ustazah.
Rumah adat Sumatera Barat disebut rumah gadang. Nah, rumah gadang memiliki tiang yang tidak tegak lurus atau horizontal, tetapi punya kemiringan karena pada zaman dahulu masyarakat di sana banyak yang datang dari laut, sehingga mereka hanya tahu cara membuat kapal dan tak tahu cara membuat rumah, sehingga rumahnya lebih mirip kapal ya anak-anak ustazah ya, karena mereng. Perhatikan gambar. Nah, untuk rumah gadang ini anak-anak ustazah memiliki keunikan dalam bentuk arsitekturnya, yaitu dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau dibuat dari bahan ijuk. Nah, untuk atapnya ini ya anak-anak ustazah bukan dari seng atau dari yang biasa kita lihat, malah atap untuk rumah gadang ini terbuat dari ijuk. Nah, di halaman depan rumah gadang biasa terdapat 2 buah bangunan rangkiang atau rumah-rumah kecil itu. Biasa kalau anak-anak ustazah pernah lihat, fungsinya adalah untuk menyimpan padi atau hasil panen ya anak-anak ustazah ya. Nama disebut rangkiang. Nah, rumah gadang tersebut juga sebagai rumah baanjuang. Kenapa? Sebab di sayat bangunan sebelah kanan dan kirinya ruang anjuang atau anjung. Nah, ruangan ini digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Nah, jadi selain rumah ini untuk rumah tinggal, rumah ini juga kalau ada pesta pernikahan tidak di mana-mana lagi, langsung diadakan di rumah tersebut, atau ada pesta-pesta adat langsung dilaksanakan di rumah gadang tersebut. Makanya kiri kanannya itu kelihatan lebih tinggi, dan di dalamnya sebenarnya juga lebih tinggi, terdapat ruang anjung atau anjung. Dia lebih tinggi daripada lantai yang lain ya anak-anak, makanya dia dibilang anjung ya. Fungsinya di sini apa tadi? Yaitu untuk menempatkan pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat atau kepala suku. Nah, sebagai suku bangsa yang menganut falsafah alam, garis dan bentuk rumah adatnya kelihatan serasi dengan bentuk alam bukit barisan. Silakan anak-anak ustazah perhatikan lagi gambarnya. Nah, ya, bentuk rumah adatnya serasi dengan bentuk alam bukit barisan. Nah, itu tadi penyebabnya karena suku Minangkabau adalah suku yang menganut falsafah alam. Nah, bagian puncaknya yang bergaris lengkung meninggi pada bagian tengah ya anak-anak ustazah ya. Yang bagian tengahnya garis lerengnya melengkung dan mengembang ke bawah dengan bentuk persegitiga ya. Nah, fungsi rumah gadang apa saja? Yang pertama, tetap menjadi tempat kediaman keluarga. Terus yang kedua, lambang kehadiran suatu kaum. Yang ketiga, pusat kehidupan dan kerukunan. Yang keempat, tempat melaksanakan berbagai upacara yang seperti ustazah bilang tadi. Dan yang kelima, tempat merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, jadi di dalam rumah itu dengan adanya sebuah rumah gadang itu sudah melambangkan segalanya ya anak-anak ustazah ya. Oke, itu tadi tentang rumah gadang. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut. Peralatan pertukangan untuk membuat rumah adat. Nah, anak-anak ustazah kita sudah masuk ke peralatannya. Nah, peralatan utama untuk membuat rumah adat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah godam. Godam itu adalah sejenis palu yang besar yang berfungsi untuk memberikan tumpukan pada benda yang keras. Ini sangat besar ya anak-anak ustazah ya, untuk menghancurkan tembok atau sesuatu yang harus kita hancurkan, bisa menggunakan godam ini ya. Nah, setelah godam ada dongkrak. Apa fungsi dongkrak? Apa itu dongkrak? Adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat ya anak-anak ustazah ya. Pada umumnya dongkrak dipakai untuk mengangkat bagian mobil yang akan diganti bannya. Nah, selain itu dongkrak juga bisa digunakan pada saat memasang penyangga tiang rumah adat. Kenapa? Karena rumah adat Indonesia rata-rata adalah rumah
panggung. Ya, nah, walaupun tidak semua, kebanyakan adalah rumah panggung. Nah, ternyata fungsi dongkrak di sini adalah untuk penyangga tiang rumah adat atau mengangkat beban berat dalam proses pembuatan rumah adat tersebut. Setelah itu anak-anak ustazah ada pengais siku. Nah, ini di sini di contoh gambarnya. Nah, pengais siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar dari bangunan tersebut. Nah, ini bentuk siku. Nah, selanjutnya ada palu, adalah alat yang digunakan untuk memukul paku atau kayu atau media lainnya. Anak-anak ustazah sudah biasa melihat palu ya. Nah, ada gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Kemarin kita juga sudah bahas di kelistrikan. Ketam. Nah, ketam berfungsi untuk menghaluskan permukaan kayu ya, Ananda ya. Ada ketam ini, ada yang manual, ada yang pakai listrik. Sementara yang ini adalah yang memakai tenaga listrik. Kemarin kita juga sudah bahas. Nah, selanjutnya adalah membuat miniatur bangunan tradisional. Membuat miniatur bangunan tradisional. Nah, anak-anak ustazah, perhatikan bagian sini karena ustazah akan memberikan tugas nanti membuat miniatur menggunakan karton bekas boleh ya. Bangunan tradisional dipraktekkan dengan menggunakan stik es krim dan kardus ya, anak-anak ustazah ya. Kardusnya ini boleh memakai kardus bekas, boleh, tidak ada batasan di sini. Nah, kardus yang digunakan sebagai dinding rumah karena menyerupai papan atau kayu, dan juga kardus digunakan sebagai atap rumah karena mirip seng jika sudah dikupas sebelah. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini diambil di lingkungan sekitar ya, anak-anak ustazah ya. Kreativitas dan imajinasi anak-anak ustazah dituangkan pada kegiatan ini ya. Ini untuk tugas kita. Nah, kerjakan masing-masing karena sekarang kita tidak bisa berkelompok, jadi kerjakan masing-masing ya anak-anak ustazah ya. Nah, di sini juga sudah ada tahap-tahapannya. Jadi anak-anak ustazah tinggal mengikuti tahap ini secara rinci, insya Allah hasilnya akan bagus. Bahannya apa tadi anak-anak ustazah? Kardus dan stik es krim. Nah, tahapan pembuatan bangunan rumah panggung. Tahapan pembuatan bangunan tradisional rumah panggung ya anak-anak ustazah. Miniatur perencanaannya, identifikasi kebutuhannya. Miniatur bangunan tradisional bisa dibuat dengan menggunakan sebagian model bangunan, dan pemilihan warna juga bisa sesuai selera masing-masing ya. Terus perencanaan fisiknya anak-anak ustazah, pembuatan berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan anak-anak ustazah dibuat dengan penuh tanggung jawab dengan mempergunakan prinsip kerja. Nah, alatnya di sini adalah pisau cutter, lem ya anak-anak ustazah ya, itu yang dibutuhkan. Nah, ide dan gagasan yaitu pembuatan miniatur bangunan tradisional akan menggunakan kayu, stik es krim sebagai rangka bangunan. Nah, untuk ini tidak harus membuat bangunan tradisional ya anak-anak ya, membuat miniatur rumah ya. Tugasnya membuat miniatur rumah. Nah, ini peralatannya, stik es krim dan kardus yang kita butuhkan. Nah, pembuatan miniatur bangunan tradisional. Nah, siapkan kardus sebagai dinding kiri dan kanan bangunan, ukurannya lebih kurang 30 cm x 15 cm. Dan dinding depan belakang bangunan dengan ukuran lebih kurang 20 cm x 15 cm ya anak-anak ustazah ya. Nah, ini seperti contohnya. Nah, kemudian siapkan kabus yang sudah dikupas sebelah dan dijadikan sebagai atap ya, kardusnya ya anak-anak ustazah ya. Jadi dia ada yang lengkung-lengkungnya, jadi kelihatan seperti atap. Nah, rangkailah kayu atau stik es krim seperti gambar di bawah. Nah, ini anak-anak ustazah untuk membuat rumah panggung tadi. Kemudian siapkan kayu, stik es krim untuk menutup dua atap, yaitu depan dan belakang dengan ukuran sama dan bentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas 30 cm dan tinggi bagian atas puncak titik ke titik tengah alas lebih kurang 15 cm ya. Nah, ustazah ini contohnya. Ini juga dari stik es krim semua. Nah, ini yang sudah jadi, ini dikasih atap kardus.
Nah, setelah itu untuk hasilnya nanti tolong fotokan sama Ustazah ya, Ananda ya. Nah, itu tugas kita di bab ini ya. Tidak usah besar-besar, ukurannya sudah ada, tata caranya, cara-caranya pun sudah ada di sini semua. Tinggal anak-anak Ustazah ikuti langkah-langkahnya ya. Kalaupun tidak membuat rumah panggung pun boleh. Jadi kalau anak-anak Ustazah mau membuat bangunan tradisional rumah panggung pun boleh ya. Waktunya 2 minggu ke depan ya anak-anak Ustazah. Besok Senin depannya lagi kita kumpul ya. Waktunya 2 minggu ke depan. Jangan lupa Ustazah dikirimkan foto hasil jadinya nanti ya anak-anak Ustazah ya. Oke. Nah, ai. Allahu Akbar. Tunggu, yang pertama ini dulu kita lihat. Oh, salah nak. Ini udah anti ini kan? Belum.